tiba-tiba ketika ayat kursi dikit lagi nih hendak mau selesai dibacakan oleh Aisyah, tiba-tiba 4 orang tersebut itu kayak melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakang Aisyah. Wow. Gadis ini bernama Aisyah Rahman, yang dimana ia merupakan pelajar yang berasal dari Indonesia yang saat ini saat itu sedang menempuh perjuangannya menjadi mahasiswa S2 di salah satu universitas di Amerika sana, lebih tepatnya itu di Jersey sana. Nah, kejadian itu terjadi pada tahun 2006 silam. Nah, si Aisyah ini juga merupakan seorang pekerja paruh waktu untuk membantu kehidupannya sehari-hari di Amerika sana sebagai penjaga toko buku. Nah, pada malam hari ketika toko buku hendak tutup, jadi Aisyah ini memang sudah terbiasa dengan hiruk pikuknya Amerika, yang dimana yang pulang larut malamnya untuk bekerja, kemudian paginya lagi menjadi mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, jadi malam itu toko ini akan tutup. Jadi Aisyah sudah menutup tokonya, kemudian ia bersiap-siap untuk melakukan perjalanan pulang ke apartemennya atau ke asrama atau kos-kosan lah, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Amerika ini bukan dia tuh tidak pernah mati ya, maksudnya pasti rame dan memang tuh kehidupannya tuh hampir 24 jam gitu. Namun malam ini tuh agak berbeda dari malam-malam sebelumnya gitu, sobat muslim. Entah, nggak tahu kenapa malam hari ini tuh kayak tenang, suasananya tuh, anginnya tuh lembut menerpa wajah gitu, sehingga Aisyah ini memutuskan untuk mengencangkan jaketnya dalam perjalanan pulang. Terus kok mobil-mobil juga nggak sebanyak biasanya gitu. Nah, sehingga Aisyah ini memutuskan untuk pulang melewati gang biasanya, seperti itu, gang yang menuju apartemennya, seperti itu ya. Nah, kemudian Aisyah ini merasakan ada yang ganjal gitu. Yang biasanya banyak sekali di gang-gang ini tuh juga, ini tuh nggak terlalu larut malam ya. Ini sekitar masih jam 11-12 lah. Di sana tuh juga belum terlalu yang namanya kayak di Indonesia yang kalau jam 12 sudah sepi banget. Dan ini tuh biasanya tuh masih ada orang yang lalu lalang, orang yang baru pulang kerja, baru pulang kumpul bersama teman dan sebagainya. Tapi malam hari itu beda. Kok di gang ini juga ikutan sepi kayak gitu, yang biasanya ada tempat-tempat duduk yang digunakan oleh remaja-remaja buat nongkrong, tapi itu beda, sepi kayak gitu. Nah, Aisyah ini mulai mikir kayak kok ada yang aneh gitu, kenapa sepi gitu. Tapi ya udahlah, dan kemudian Aisyah melanjutkan perjalanannya menuju apartemen, seperti itu. Dalam perjalanan pulang, kan Aisyah ini lewat gang ya, sobat muslim ya. Nah, tapi di dalam gang ini ada satu gang yang paling Aisyah hindari. Karena apa? Karena memang di situ tuh emang sering terjadi sesuatu kayak gitu. Nah, Aisyah ini selalu menghindari gang sempit tersebut. Tapi entah kenapa malam ini tuh Aisyah tuh merasa lelah yang tuh Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Yang dari pagi udah kuliah sampai sore gitu kan. Kemudian lanjut lagi malamnya dari sore sampai malam kerja kayak gitu. Jadi mau nggak mau Aisyah ini tuh harus melewati gang sempit ini, seperti itu. Oh ya, disclaimer, Aisyah ini memang merupakan seorang muslimah yang dia ini menggunakan hijab. Nah, kebayang nggak tuh dia di tengah-tengah kota yang pemikiran sangat liberal, yang barat-barat banget seperti itu kan, yang memang jadi Aisyah ini merupakan salah satu orang yang minoritas, apalagi dia menggunakan hijab di tempat tersebut seperti itu. Jadi merupakan challenging juga buat Aisyah gitu. Nah, kemudian karena sudah tidak ada pilihan lagi, karena karena memang merasa badannya itu sangat lelah banget gitu kan, sobat muslim ya. Jadi mau nggak mau Aisyah ini harus melewati gang sempit ini, seperti itu. Nah, ketika
Aisyah ini memasuki gang sempit ini, tiba-tiba lampu gang itu mati kayak gitu. Jadi jalanan Aisyah ini gelap. Masalahnya gang sempit ini tuh kayak nggak ada apa-apa, cuman kiri kanan bata. Nah, jadi kebayangkan segelap apa kiri kanan bata, pepohonan gitu kan. Ini juga Aisyah serem juga. Kalau aku sih mending muter gitu kan, tapi Aisyah memilih untuk melewati gang itu karena memang sudah kelelahan seperti itu. Nah, karena memang dirasa sangat gelap, Aisyah kemudian mengecek ponsel HP-nya yang ternyata baterai HP-nya itu masih 20%. Nah, kemudian Aisyah ini mempercepat langkahnya kayak gitu karena ya gimana, orang gang sempit, gelap, udah mana angin-angin sepoi seperti itu. Nah, ketika di tengah perjalanan tiba-tiba terdengar suara geluduk. Aduh, tambah lagi udah mah tadi mati lampu, gelap, dingin gimana gitu, tiba-tiba geluduk yang menandakan mau hujan. Nah, disitulah Aisyah karena merasa oh ntar lagi hujan nih kayak gitu, jadi Aisyah kemudian mempercepat langkahnya kayak ada berulah sampai rumah nih, jangan sampai kehujanan di jalan gitu kan. Akhirnya Aisyah mempercepat langkahnya duduk gitu kan. Nah, karena memang hujan akan turun, suara gemuruh geledek, awan itu menghitam gitu kan pada malam hari itu, akhirnya Aisyah ini mempercepat langkahnya. Nah, kemudian Aisyah sambil apa namanya kayak begini, jaketnya diginiin semakin dikencangkan sama Aisyah. Kemudian Aisyah berjalan sambil setengah berlari kayak cepet jangan hujan kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika Aisyah kan ini gang sempit nih, kemudian akan belok kanan, jadi gang ini belok kanan. Nah, di situ tiba-tiba terdengar samar-samar suara orang-orang itu lagi ketawa, kayak ada sekelompok orang yang ketawa kayak kayak kumpul-kumpul kayak gitu loh. Nah, kemudian Aisyah langsung kayak ya Allah, bismillah, nggak mungkin itu anak-anak remaja yang memang baru pulang dari mana gitu lagi nongkrong gitu kan, Insya Allah aman lah kayak gitu kan. Akhirnya Aisyah mempercepat langkahnya, kemudian sampai penghujung, pakai ujung jalan mau belok kanan itu tiba-tiba Aisyah melihat sebuah bayangan seseorang. Bayangan mungkin ada 3 atau 4 orang yang sedang berdiri dekat. Jadi kayak belok dikit nih, kalau udah ketemu nih sama orang langsung. Jadi ada bayangannya kayak gitu kan. Mas, kan tadi lampu mati ya. Nah, tapi bayangan karena pantulan dari cahaya bulan. Jadi bulan tuh terang banget, kan mati lampu. Nah, jadi sehingga bayangan orang ini kelihatan tuh karena cahaya bulan itu. Nah, begitu. Nah, kemudian masalahnya 1 dari 4 orang ini lagi santai kayak memegangin sesuatu gitu loh, kayak ting sambil ketawa-ketawa begini megangin sesuatu gitu kan. Kemudian Aisyah tuh langsung tarik napas kayak tenang Aisyah. Nggak apa-apa, bismillah, aman, jalan, set. Nah, kemudian sampailah Aisyah akhirnya belok kanan, dan disitulah Aisyah berhadapan langsung dengan 4 orang yang ternyata merupakan seorang preman yang dimana pakai tato. Terus yang satunya tuh ternyata yang dimainin tadi tuh adalah pisau itu udah mengkilat banget kayak di karton-karton tuh kayak sing, nah kayak gitu tuh, kayak saking kayak ini pisau tajam banget gitu kan. Terus Aisyah tuh langsung kayak mak gitu, kok masih Allahu Akbar gitu kan, langsung waduh gimana. Nah, terus kemudian Aisyah ingat jadi di tasnya ini ada gantungan kunci itu memang dari ayat kursi gitu. Kemudian Aisyah langsung refleks menggenggam ayat kursi ini gitu kan. Nah, kemudian 4 orang nih kayak cengengesan gitu kayak emang memperlihatkan dirinya itu akan menerkam si Aisyah ini, entah melakukan apa, tapi intinya ya ini memang berniat untuk melakukan kejahatan kepada siapapun yang melewati gang tersebut, entah itu dipalakin, diapain, bagi cewek udah tahu kan arahnya kemana, iya bisa jadi ya udah gitu kan. Nah, kemudian mereka ini sambil kayak tersenyum so jagoan gitu kayak gitu kan. Nah, kemudian Aisyah nih tidak pernah takut karena ia ingat pesan ayah Aisyah sebelum ia berangkat ke Amerika, bahwasanya ya Aisyah jangan khawatir, innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun. Allah itu tidak pernah tidur, pasti Allah akan melindungi. Aisyah percaya. Kemudian yang pertama kali Aisyah lakukan adalah menggenggam gantungan kunci tersebut. Kemudian Aisyah dalam hati memanjatkan ayat kursinya. Aisyah memanjatkan bahwasanya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Aisyah baca ayat kursi dengan penuh keyakinan, dengan ia yakin bahwasanya Allah akan melindungi. Ada Allah sampai baca ayat kursi, terus baca ayat kursi. Tapi preman ini semakin mendekat dan ingin melakukan kejahatan kepada Aisyah.
Nah, Sobat Muslim, jadi Aisyah ini memang bukan hanya ketika ketakutan saja membaca ayat kursi. Jadi ibaratnya tuh ayat kursi ini tuh udah kayak amalannya Aisyah, amalan rahasianya Aisyah seperti itu. Jadi ketika takut, gelisah, gundah, butuh pertolongan, petunjuk, Aisyah tuh selalu menenangkan diri tuh dengan ayat kursi kayak gitu. Apalagi dalam keadaan yang membingungkan, yang penuh huru-hara, pasti Aisyah tuh menenangkan diri kayak baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Jadi sambil pelan-pelan karena memang kalau mau kita tahu gitu kan, sama-sama tahu bahwasanya gimana dahsyatnya ayat kursi itu kayak gitu. Nah, begitupun dalam keadaan pada malam itu Aisyah tuh cuman bisa melangitkan ayat kursi, membaca ayat kursi dalam hatinya. Nah, kemudian ketika Aisyah membaca ayat kursi dengan gemetar karena saking takutnya, Aisyah percaya dari dalam ketakutan dia tetap percaya bahwasanya ada Allah seperti itu. Nah, kemudian 4 orang ini mendekati Aisyah, kemudian Aisyah langsung semakin yakin. Jadi kayak tawakal lebih tinggi, kayak ya Allah, kalau memang seandainya ada apa-apa, aku milikmu ya Allah, aku milikmu. Jadi Aisyah tuh menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sudah tidak lagi berharap pada polisi, berharap pada keamanan negara dan lain sebagainya. Ia hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tiba-tiba di pertengahan Aisyah membaca ayat kursi, yang tadinya gerimis halus, yang tapi terasa dingin itu kan, gerimis halus. Nah, tiba-tiba berhenti ketika Aisyah sampai pertengahan ayat kursi. Nah, kemudian itu juga yang membuat sedikit kebingungan. Kok tiba-tiba hujannya udah nggak, tapi karena saking takutnya Aisyah tetap melanjutkan tuh baca ayat kursi tuh. Jadi Aisyah tetap baca ayat kursi, namun permanen semakin mendekat kayak ya udah, secara logika kayaknya main baca ayat kursi orang mau teriak kayak minta tolong atau gimana gitu kan. Tapi masalahnya Aisyah tahu itu udah gang sempit dan masih jauh dari perumahan kayak gitu, dan ya tahu-tahuan lah ya, emang ini juga kayak kepedulian masyarakat sana kan masih kurang gitu kan. Jadi kalau teriak pun sedikit kemungkinan ia akan ditolong. Makanya satu-satunya harapan tuh hanya Allah seperti itu. Nah, kemudian Aisyah berdoa. Nah, tiba-tiba hujan berhenti, gerimis berhenti. Nah, si preman tadi ini semakin dekat dengan Aisyah dan tahu kebingungan juga nih anak baca apa gitu mungkin dalam hatinya, kayak lu baca mantra, lu mau komat kami baca mantra gitu kan, nggak ngaruh gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika ayat kursi dikit lagi ini hendak mau selesai dibacakan oleh Aisyah, tiba-tiba 4 orang tersebut itu kayak melihat sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakang Aisyah. Wow. Ya, jadi ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di belakang Aisyah yang membuat 4 orang ini, Sobat Muslim, ketakutan, tiba-tiba terkejut, gemeter, yang sampai yang satu orang yang leadernya itu kan pegang pisau, tiba-tiba pisau itu jatuh, kayak sampai ngomong, siapa kalian yang berdiri di belakang gadis ini, ibaratnya kayak gitu. Asik, udah kayak film apa gitu kan, siapa kalian gitu kan, kayak siapa yang berdiri ini, kayak, tapi ngomong tuh kayak bahasa Inggris gitu kan, siapa kalian gitu kan. Akhirnya 3 orang memang ketakutan gitu kan, dan 3 orang ngelihat juga gitu. Jadi bukan cuma 1 orang yang ngelihat, keempat-empatnya ngelihat sesuatu yang di belakang Aisyah, yang berdiri di belakang Aisyah, dua makhluk. Kita nggak tahu itu makhluk apa, tapi makhluk itu gede banget dan memiliki mata itu merah kayak hantu gitu, gede banget. Matanya itu merah, kemudian kayak ada sayap yang ngelipet. Itu 2 orang guys, bayangin. Dan itu tuh kayak tingginya tuh melewati tembok, jadi bener-bener tinggi banget. Nah, itu yang membuat 4 orang ini ketakutan. Nah, kemudian akhirnya saking gemeter badan mereka tuh sampai terjatuh sebentar, kemudian langsung Aisyah bingung gitu kan, apa gitu. Dan perasaan itu nggak ada ngebaca mantra apa gitu kan, walaupun Aisyah tahu sistem membunuh tanpa menyentuh, tapi dia nggak pernah melakukan itu, cuma baca ayat kursi doang. Kemudian Aisyah kayak ngeliat kiri kanan, kenapa takut apa gitu kan, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi masalahnya 4 orang ini takut banget gitu kan. Akhirnya mereka lari cepet-cepet ngambil pisau dan kemudian meninggalkan Aisyah sendirian di gang tersebut. Aisyah ngerasa kebingungan, kayak apa sih kayak gitu kan. Tapi Aisyah buru-buru karena emang merupakan kesempatan. Akhirnya Aisyah langsung ngambil tas yang terjatuh, kemudian Aisyah cepet-cepet supaya sampai ke apartemen atau penginapan. Aisyah jalan-jalan. Tapi Aisyah ini mau mastiin dulu deh, apa yang Aisyah
balik badan dan ngeliat apa ya tadi gitu, dan nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi kayak bingung gitu kan akhirnya. Tapi Aisyah ya udahlah, terserah, mungkin itu juga merupakan salah satu pertolongan Allah kayak gitu kan. Akhirnya Aisyah jalan-jalan dan sampailah Aisyah di apartemen dengan selamat.